Selamat siang bagi kita semua, saya Weni Anggreni Purba dari tingkat 3 jurusan Pendidikan Agama Kristen akan menjelaskan tentang laporan bacaan saya dengan judul buku Berpikir Secara Teologis yang ditulis oleh Ronald J. Allen mulai dari halaman 9 sampai halaman yang ke-44. Nah, di bab pertama ini teologi membentuk khotbah. Nah, pertama kita harus memahami apakah itu teologi. Secara etimologis, teologi itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu theos dan logos. Nah, theos berarti Allah dan logos berarti berpikir tentang. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa teologi itu adalah ilmu agama ataupun ilmu yang berpikir tentang Allah. Nah, setiap kita individu Kristen itu sudah memiliki teologi di dalam diri kita. Mengapa? Karena kita sudah memiliki ataupun kita pernah memiliki pemikiran tentang Allah. Nah, seorang tokoh Helena Russell mengungkapkan bahwa seorang individu Kristen itu sudah memiliki teologi yang tertanam kuat di dalam dirinya. Karena teologi ini merujuk tentang kejelasan ataupun keyakinan yang mendalam mengenai orang Kristen. Nah, teologi untuk menentukan apa yang kita yakini secara mendalam, yaitu yang pertama adalah sumber dan sarana yang kita gunakan dalam menafsirkan firman Allah. Nah, yang kedua itu Allah. Allah ini khususnya itu berhubungan dengan hakikat dan sifat Allah. Yang ketiga, Yesus Kristus itu berhubungan dengan Allah dan Roh Kudus. Yang keempat adalah Roh Kudus. Ini berhubungan dengan Allah dan Kristus. Nah, yang kelima adalah gereja. Gereja ini berhubungan dengan hakikat gereja, maksud dan hubungan gereja ini dengan gereja-gereja lain. Nah, yang keenam adalah manusia. Nah, manusia ini berhubungan dengan Allah, sesamanya manusia, dan sesamanya komunitas gereja-gereja. Nah, yang terakhir adalah dunia. Dunia ini berhubungan dengan karya Allah, ciptaan Allah, dan rencana Allah. Nah, keyakinan-keyakinan yang sudah saya jelaskan tadi itu dapat mempengaruhi cara pengkhotbah dalam memahami Alkitab dan apa yang diharapkan oleh pengkhotbah itu dapat ditemukannya di dalam Alkitab. Nah, teologi seorang pengkhotbah ini jarang bersifat statis dan tidak berubah karena biasanya teologi pengkhotbah itu berkembang sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, di sini pengkhotbah juga tidak hanya memberikan teks Alkitab, tetapi ia juga harus menafsirkan teks Alkitab itu melalui asumsi teologi dirinya sendiri. Nah, Alkitab juga bisa mempengaruhi perspektif ataupun pandangan teologi pengkhotbah dan pemahamannya tentang tujuan khotbah. Nah, karena semakin para pengkhotbah ini ingin mengembangkan khotbahnya, ia akan lebih mampu berpikir kritis bahwa bagaimana dia harus memperkuat kekuatannya dan bagaimana ia harus mengatasi kelemahannya. Yang selanjutnya kita juga harus memahami bahwa apa faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendekatan pengkhotbah terhadap khotbahnya. Nah, beberapa faktor ikut menyumbang pada lokasi sosial seorang pengkhotbah yaitu etnisitas, gender, kelas sosial, nilai-nilai komunitas, komitmen politik, tingkat pendidikan, aliran filsafat, orientasi gender, dan pengalaman nasional. Nah, jadi seorang pengkhotbah ini dapat dibantu untuk mengembangkan kesadaran tentang lokasi sosialnya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah pengkhotbah ini dapat berpikir kritis tentang cara bagaimana lokasi-lokasi sosial mereka yang secara prematur itu menghalangi opsi-opsi penafsiran dan opsi-opsi penafsiran. Nah, yang kedua, para pengkhotbah ini juga bisa ataupun dapat menggunakan lokasi sosial mereka itu sebagai titik hubung dan identifikasi terhadap Alkitab. Nah, untuk membentuk faktor-faktor sosial ataupun lokasi sosial seorang pengkhotbah ini tidak akan ada habisnya karena dapat melalui pengalaman yang dalam keluarga sendiri oleh pengkhotbah dan dapat juga melalui peristiwa yang mempengaruhi stabilitas sosial seorang pengkhotbah. Yang bab kedua dengan judul teologi-teologi historis masih membentuk berkhotbah. Yang pertama adalah ortodoks. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa gereja ortodoks itu adalah gereja yang terbesar dan beragam. Nah, gereja ortodoks ini juga memiliki sejumlah lembaga yang mengatur diri sendiri dan secara etnis mereka berbeda-beda. Nah, adapun inti kekristenan pada gereja ortodoks ini adalah keyakinan pelayanan ibadah yang bersifat sakramental. Nah, orang-orang ortodoks itu memahami liturgi itu sebagai untuk menjadi kesempatan bagi mereka ataupun bagi manusia di dalam bumi ataupun di bumi mengalami sejumput surga. Nah, sejumput surga ini diartikan dengan mereka dapat merasakan kesatuan dengan ilahi akan menjadi sempurna dan kekal setelah kematian.
Ada dua tahap khotbah di dalam gereja Ortodoks ini. Yang pertama adalah khotbah itu mengajarkan kepada jemaat-jemaat tentang apa yang terjadi dalam ibadah, tentang ajaran doktrin, dan tentang perilaku etis. Nah, yang kedua, khotbah ini memiliki sifat yang sakramental atau perantara rahmat dari Allah. Nah, yang kedua, Katolik Roma. Nah, Konsili Vatikan II dari Gereja Katolik Roma ini adalah yang paling berpengaruh dalam ibadah dan khotbah. Nah, jadi sebelum Vatikan II itu para pengkhotbah itu hanya membacakan Alkitab itu pada misa, dan mereka hanya menaruh sedikit perhatian terhadap Alkitab, dan mereka fokus terhadap penyampaian doktrin Katolik, mengatur perilaku etis, dan menggalakkan devosi pribadi mereka. Nah, jadi memang secara tidak resmi Konsili Vatikan II ini menyatakan bahwa khotbah itu sakramen. Nah, sedangkan konstitusi liturgi kudus mengatakan bahwa Kristus itu hadir bukan bukan hanya di dalam roti dan anggur, tetapi Kristus juga hadir di dalam jemaat dan di dalam khotbah. Nah, seorang tokoh yaitu Mary Catherine Hilkert mengungkapkan bahwa pengkhotbah itu harus menyebutkan anugerah, karena anugerah itu hadir di dalam Alkitab dan dunia luas. Nah, uskup-uskup menyatakan kualitas khotbah itu ada beberapa. Ada 4 yang dinyatakan oleh uskup ini. Yang pertama adalah pengkhotbah harus mendasarkan khotbahnya pada kitab suci ataupun Alkitab. Nah, selanjutnya itu pengkhotbah juga harus dibimbing oleh tahun gerejawi dan mengembangkan khotbahnya itu dari teks leksionari. Nah, pengkhotbah juga harus lebih ataupun berbicara lebih ke apa yang Allah lakukan untuk menyelamatkan daripada ia harus mengajarkan umat tentang cara hidup. Nah, yang terakhir, pengkhotbah harus harus berbicara tentang bahasa sehari-hari jemaat. Yang ketiga itu Anglikan dan Episkospal. Nah, pemahaman gereja Anglikan dan Episkospal ini saling terkait dengan gereja Katolik Roma. Nah, menurut mereka tujuan khotbah itu untuk menolong jemaat menemukan bagaimana bahan Alkitab dan ajaran gereja untuk memimpin jemaat paham akan tentang teologi dunia seperti itu. Nah, menurut mereka juga khotbah itu memiliki yaitu unsur pengajaran untuk menjadikan khotbah itu sebagai perantara yang dengannya jemaat ini dapat mengalami secara nyata ataupun secara real kehadiran yang akan disampaikan, kehadiran Allah yang akan disampaikan seorang pengkhotbah itu melalui khotbahnya. Yang keempat adalah Lutheran. Nah, kelompok Lutheran ini menganjurkan ataupun menyarankan bahwa khotbah itu harus diambil dari Alkitab yang ditata oleh Revised, Common Lectionary, dan Tahun Gerejawi. Nah, teologi Lutheran ini adalah yakin bahwa Kristus itu sungguh hadir di dalam khotbah. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Maka dari itu, ketika seorang pengkhotbah itu berbicara, maka Allah akan berbicara melalui pengkhotbah itu. Nah, jadi fungsi khotbah menurut Lutheran ini adalah untuk menolong komunitas dalam menerima kasih Allah bagi orang berdosa dan dinyatakan melalui Kristus. Nah, jadi teologi Lutheran ini yang menonjol adalah Taurat dan Injil. Taurat ini akan membuat jemaat itu sadar dan merasa pedih akan dosa-dosanya dan tidak mampu untuk menghasilkan keselamatan bagi dirinya sendiri. Yang kelima itu Reformed. Nah, gereja Reformed ini mengikuti Yohanes Calvin. Nah, jadi menurut mereka ataupun mereka menganggap khotbah itu sebagai kesempatan untuk mengajar. Nah, Calvin mengatakan bahwa kata-kata yang di Alkitab dan kata-kata yang diucapkan oleh seorang pengkhotbah itu tidak otomatis menjadi firman Allah seperti itu. Nah, kenapa? Karena menurut Calvin itu adalah kata-kata ataupun menurut dia itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang harus menjadikan khotbah itu kualitas untuk menjadi firman Allah. Nah, di sini juga menurut Calvin itu adalah fungsi Taurat untuk membimbing jemaat dalam jalan Tuhan. Jadi khotbah Reformat ini mengikut sertakan ataupun mengikuti fungsi Taurat yang diungkapkan oleh Calvin, bahwa seorang pengkhotbah harus mengajarkan jemaat itu untuk hidup dengan setia di jalan Tuhan. Nah, yang keenam adalah Wesley. Nah, gereja Wesley ini pencetusnya itu John Wesley. Nah, menurut John Wesley ini mengungkapkan bahwa di beberapa gereja khotbah itu disampaikan secara rumit dan dia menganggap bahwa pemberitaan itu adalah sombong seperti itu. Nah, jadi Wesley ini memiliki ataupun dia berkhotbah dengan cara yang sederhana dan dia yakin bahwa Roh Kudus itu akan hadir ataupun akan bekerja bersama pengkhotbah dan
dan menghasilkan jemaat yang sadar tentang kasih Allah. Nah, adapun himne teologi Wesley ini yaitu adalah Allah itu berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Nah, jadi inti pemberitaan Wesley adalah untuk menolong komunitas itu menjadi sadar ataupun menjadi lebih sadar akan bahwa mereka ataupun bahwa jemaat ini membutuhkan Allah, seperti itu, membutuhkan Allah dan mengenai Kristus itu sebagai perwujudan kasih Allah. Nah, di sini seorang pengkhotbah itu harus dapat menolong seorang jemaat itu untuk tumbuh dalam hidup kudus ataupun untuk tetap dalam hidup kudus yang hidup yang menunjuk tentang kehendak Allah dalam hidup pribadi maupun bersama. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pengkhotbah itu tidak hanya untuk mengajarkan seperti itu, tetapi pengkhotbah itu harus menolong jemaat, bagaimana jemaat itu harus bisa hidup kudus dan tetap di dalam kehendak Allah. Nah, yang ketujuh itu adalah Anabaptis. Nah, pemahaman orang-orang baptis ini tentang berkhotbah adalah menginspirasi iman dan menolong jemaat itu untuk mewujudkan ranah Allah sebagai alternatif terhadap dunia sekarang ataupun dunia masa kini. Nah, jemaat-jemaat baptis ini sangat mengutamakan pemahaman bahwa seorang pengkhotbah itu dipanggil dan diilhami oleh Roh Kudus untuk menyampaikan khotbahnya ataupun menyampaikan pesan tentang Allah kepada jemaat. Nah, khotbah baptis ini mengasumsikan tentang semua orang telah berdosa dan jatuh dari kemuliaan Allah dan setiap orang itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedelapan adalah perhimpunan sahabat ataupun Quaker. Nah, jadi dari kaum Quaker ini ada aspek yang terkenal. Nah, aspeknya itu adalah cara mereka dalam mengandalkan keheningan dalam ibadah mereka dan gerakan Roh Kudus yang ada di jemaat untuk membuat warga jemaat itu bangkit dan berbicara dari keheningan. Nah, kaum Quaker ini percaya bahwa Yesus itu bangkit bagi mereka yang dipanggil dan bagi mereka yang dipanggil untuk bangkit dan berbicara. Nah, pengkhotbah menyatakan bahwa anugerah Allah dan pengkhotbah itu menyatakan anugerah Allah dan menolong komunitas untuk merefleksikan pimpinan ilahi. Yang kesembilan adalah Pentakostal. Nah, jadi kaum-kaum Pentakostal ini berpendapat bahwa Roh Kudus itu mengisi pribadi-pribadi jemaat itu dengan keadaan ekstase yang akan kehadiran Allah yang bisa diungkapkan melalui bahasa roh dan perjumpaan dramatis. Nah, orang Pentakostal ini yakin dan percaya bahwa seorang pengkhotbah itu diurapi oleh Roh Kudus. Jadi di beberapa tradisi bahwa seorang pengkhotbah itu tidak bersiap untuk khotbah mereka, karena mereka percaya bahwa ketika mereka berbicara tentang khotbah-khotbahnya, Roh Kudus akan berbicara melalui mereka, seperti itu. Nah, jadi khotbah-khotbah Pentakostal ini banyak menekankan tentang anugerah Allah melalui Kristus, dan mereka juga menekankan tentang ataupun ciri khas tentang karya Roh Kudus dan mengharapkan jemaat akan menggunakan karunia-karunia Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab yang ketiga, ini masa pencerahan dengan latar belakang berbagai teologi dan khotbah kontemporer. Yang pertama adalah persepsi pramodern. Nah, seperti yang kita ketahui, orang-orang pramodern ini masih menganut terhadap nilai-nilai tradisi ataupun mereka masih mengandalkan nilai-nilai tradisi untuk kehidupan mereka. Nah, mereka juga mengecam orang-orang yang meninggalkan tradisi, seperti itu. Nah, dalam keagamaan pramodern ini, pengkhotbah meneruskan tentang isi tradisi dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya, dan pengkhotbah itu juga menjelaskan bagaimana tentang memahami keadaan yang baru dari pandangannya ataupun dari perspektifnya. Nah, di sini juga pengkhotbah itu menolong jemaat ataupun menolong orang-orang pramodern ini untuk memahami hidup dalam keharmonisan dengan dewa-dewa, sehingga komunitas itu sehingga mereka dapat hidup dengan sempurna dan aman. Nah, yang kedua itu pencerahan dan pandangan dunia modern. Nah, pencerahan pada zaman Renaissance dan zaman Nalar itu membuat dua motif, yaitu yang pertama adalah bangkitnya metode ilmiah. Ini merujuk kepada gagasan bahwa jemaat ataupun orang itu dapat menerima dan memahami suatu kebenaran dan dapat dipercaya. Nah, motif yang kedua itu adalah sebuah gerakan pendamping filsafat disebut rasionalisme. Ini untuk mencari kebenaran-kebenaran pertama yang secara logis
tidak dapat ditentang. Nah, jadi ada juga tujuan dari pemikiran pencerahan ini adalah untuk membangun kebenaran yang sah secara universal atau secara umum. Nah, di sini ada hal yang menarik bagi seorang pengkhotbah, yaitu sikap-sikap pencerahan terhadap sejarah dan yang ilahi. Nah, dalam gerakan pencerahan ini yang ditekankan adalah akar dari kritik sejarah yang dipelajari oleh keyakinan pengkhotbah pada masa di seminari. Yang ketiga adalah Schleiermacher, pengalaman sebagai sumber utama untuk teologi. Nah, Schleiermacher ini hidup di masa yang banyak orang merendahkan agama, bahkan beberapa orang itu menganggap agama itu adalah tahayul. Nah, tetapi sebagian dari mereka juga menganut Alkitab itu sebagai Alkitab dan teologi Kristen itu sebagai kebenaran yang dinyatakan Allah, dan tujuan gereja itu untuk melanjutkan pernyataan tersebut. Nah, Schleiermacher ini membuat sebuah pendekatan pada agama yang didasarkan oleh pengalaman yang nyata, tetapi melalui pengalaman perasaan batin. Nah, selanjutnya teolog ini juga berusaha bahwa dia membuktikan bahwa gereja itu dapat mempunyai pendekatan pada agama, tetapi pemahaman pernyataan yang dibuatnya itu tidak berlawanan dengan kebenaran pencerahan. Nah, menurut Schleiermacher ini juga bahwa setiap orang itu mempunyai perasaan, tetapi perasaan ini tidak hanya sekedar emosi, melainkan dia juga mempunyai keseluruhan kesadaran intuitif. Nah, jadi bagi Schleiermacher ini juga teologi dan bentuk agama itu dimampukan ataupun dimengertikan untuk menolong jemaat ataupun menolong orang memahami perasaan ketergantungan dan memberi tanggapan kepada mereka secara tepat. Nah, jadi ini yang bisa saya jelaskan dari laporan bacaan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat siang dan shalom.